Yo, welcome back. It's with me again, Francisco Mario Channel. Sudah nonton The King. Episode berapa tadi? Gue lupa. Episode 13 ya. Episode 14. Yo, super lit, super awesome, super deciding moment. Jadi, ini super unpredictable, but in a good way, in my opinion. Super sangat bagus. Gila. Buat kalian yang belum nonton The King sama sekali sampai episode 14 atau belum mulai sama sekali di episode 1, please go check it out first. In my opinion, ini adalah drama Korea yang selain dramanya dapet, romansnya juga oke lah. Tapi secara science fiction, crime, memutar otak, it's amazing, super sangat amazing sekali. Wow. Reaksi gue cuma wow. Episode 14 amazing banget. Jadi buat kalian yang nggak tahu, drama yang selama ini kita sudah nonton dari episode 1 sampai episode 13 ini nggak terjadi sama sekali. Kenapa? Karena sudah diubah. Lee Gunnya sudah kembali ke masa lalu, as you know, right? Lilinnya bukannya kerja sama, tapi malah saking egonya. Satu sama lain egonya lebih besar, satu masih ambisius banget, super jahat, yang satu lagi sudah belajar dari pengalaman, sudah banyak ilmu, lebih pintar, tapi egonya sudah mulai menurun, sudah mulai hati-hati. Dipau sama si Lilin yang muda. Alhasil mereka nggak bisa kerja sama. Sedangkan Lee Gun, dia balik ke masa lalu, dia ketemunya dengan Lee Gun yang masih kecil. Dia tentu nggak bisa kerja sama dong, as you know. Tapi apa yang dilakukan itu sangat baik banget. Ternyata memang menurut perkiraan gue, Lee Gun pasti bakal kalah. Secara nggak langsung sih, bukan kalah sih, di sini sih dia masih berjuang. Tapi bisa gue ngomong belum kalah total lah. Ada terjadi kegagalan dan menurut gue di sini Lee Gun memang gagal. Karena apa? Karena dia kembali masa lalu yang harusnya melakukan sesuatu lebih baik, lebih pintar, lebih menyelamatkan dirinya sendiri, tanpa Sik-jok sama bapaknya gagal juga. Tapi dia melakukan sesuatu yang lebih baik, yaitu apa? Dia mempersiapkan diri sejak 1994. Ini super sangat mantep banget, super recommended. Jadi sini dia balik ke masa lalu 1994, ternyata tanpa Sik-joknya tuh retak. Gue kira hancur loh, sumpah. Jadi gue kira dia gak bisa balik lagi ke masa lalu, tapi dia perlahan-lahan balik mempersiapkan dirinya, mempersiapkan lingkungannya, orang-orang, titik-titik pentingnya, poin-poin penting. Ya maksudnya secara langsung titik strategisnya Jung Tae-ul di briefing dari tahun 1994, 2016 sampai sekarang lagi di briefing, terus benar-benar di briefing, dipersiapkan. Lieutenant Jo-young juga di briefing, dipersiapkan. Itu sebenarnya dua titik pentingnya. Lee Gun already done his best menurut gua. Kenapa? Karena memang dia briefing dua titik terpenting di Korea Selatan dan juga di Kingdom of Chorea. Dulu dari briefing mereka diinfo untuk lebih terbuka, lebih membebaskan, di briefing titik-titik penting dimana supaya Kapten Jo-young dan Lieutenant Jung Tae-ul itu nggak menghambat dia. Jadi nggak perlu briefing lagi, perkenalan lagi, tangkap dan segala macam. Jo-young juga nggak perlu tahan lagi, nggak perlu tanya ini tuh segala macam, di briefing dulu supaya lebih mempersiapkan dia. Sehingga nanti pada saat Lee Gun yang datang yang sama pintarnya, walaupun dari pintarnya diulang lagi dari episode 1, tapi Lee Gun yang sama pintarnya datang, semua prosesnya jauh lebih cepat. Di sini Lee Gun berperan penting. Lee Gun yang tua berperan jadi support. Dia supporting di belakang layarnya Lee Gun yang baru. Karena itulah satu-satunya cara. Lee Gun yang sekarang nih udah, gue juga nggak tahu siapa yang terjadi. Kemungkinan retak, kemungkinan kan hancur. Yang gue nggak tahu adalah di mana dia akan terjebak di Korea Selatan kah, atau di Kingdom of Chorea, atau dia mungkin diem di tengah-tengah waktu. Itu kita belum tahu. Yang pasti ini udah nggak perlu ada teori-teori lagi, karena ini udah ending episode, sudah end game. We're in the end game now. Tinggal 2 episode lagi. Di sini berarti Lee Gun sudah melewati masa kekalahannya dia, udah melewati masa terberatnya dia, sudah ada kemunduran kelihatan karena dia ngulang terus dia gagal untuk menyelamatkan masa lalu. dia berperan sebagai supporting role. Lee Gun yang baru berperan sebagai supporting role,
sehingga mempersiapkan Ligun yang lebih mudah datang supaya menyelesaikan masalahnya straight to the point, fokus ke titik penting di mana mengalahkan Lilim. Ingat, Lilim yang ini yang akan muncul ke depannya nanti itu Lilimnya sama, nggak ada bedanya. Dia cuma Lilim ngulang sama-sama egois, sama-sama bodoh, tapi sama-sama pintar lah, udah berjalan 25 tahun. Sedangkan Ligun ya di sini sudah ada dua, satu udah pengalaman, satu juga Ligun yang pintar. Ligun yang pintar dipercepat, bayangin, karena supportnya sudah disiapin, udah nggak perlu ulang lagi bangun relasi segala macem, bangun kepintaran teori itu udah nggak perlu lagi. Jung Tae-ul sudah langsung menerima, langsung peluk ya kan, itu mantep banget. Lalu juga Kapten Joyongnya juga akan lebih mendukung Pea, dan juga Lady No itu udah pasti bakal mendukung lagi. Dia bakal aware bahwa dia sudah ketemu, dan juga akhirnya dia bakal mempersiapkan istananya lebih bagus, termasuk kemungkinan nanti akan menangkap penyusupnya. Dan menurut gua ini super sangat bagus. Kenapa? Di sini tim Ligun sudah nggak bakal kalah, walaupun endingnya you know right, Jung Tae-ul tapi tenang aja, dia selamat, lu nggak usah khawatir, dia sudah ditangani. Karena di akhir episode nanti udah ada preview ke episode berikutnya, dia tetap selamat, dia ketemu lagi Ligun. Nah, kita nggak tahu itu Ligun yang mana, Ligun yang tua atau yang muda. Tapi menurut gue adalah jika memang Ligunnya yang tua dan Manpes juga retak, masa sih Manpes juga bisa bertahan sampai 26 tahun ke depannya tapi masih retak dan bisa bolak-balik? Apakah memang orang yang pegang Manpes juga walaupun retak dia bakal tetap awet muda? Jadi gue hidup di dunia sekarang ini, gue berjalan 50 tahun pun gue gak akan tua. Jadi gak perlu tinggal di dimensi tengah itu yang masih kita belum tahu. Gue gak perlu jabarin lagi, kita cuma tinggal ikuti aja, cuma tinggal nikmati. Karena sekarang Ligunnya udah pasti menang karena Ligunnya ada dua ya gak? Sedangkan Lilim cuma satu. Karena saking egoisnya dia mau menang, Lilim manapun dia mau menang. Bahkan jika yang tua berhasil kerjasama sama yang muda, pasti yang tua bunuh yang muda deh. Itu ya terkadang yang jahat itu ada kejelekannya juga. Terlalu ambisius, terlalu egois, dia bunuh malah satu-satunya support dia. Sedangkan Ligun you know right, super pintar, dia planning segala macam, endingnya bakal baik. Walaupun Jung Tae-ulnya kecolongan, dia mau nyari masalah dengan Luna, tapi it's no problem. Ternyata Luna bukan tim Ligun. Dia masih nggak tahu sih, nggak jelas keberadaannya, dia mau di mana. Dia ternyata mau ngambil Manpes Jok. Lalu juga sekarang kita tahu lagi siapa namanya, gue lupa ya, PMko mau lagi ngambil Manpes Jok. Oh my god, stop it man. Tapi yang pasti kalian udah gak akan bisa ngalahin lagi Ligun. Itu Ligun combo, satu di depan sebagai pemeran utama Ligun yang muda, satu lagi pemeran pendukung Ligun yang tua, lebih pengalaman, lebih hebat. Dan Ligun kalau ketemu Ligun, wow, itu super duper double combo triple efektif, amazing. Gue akan nunggu episode 15 sampai 16, episode 15 besok malam, episode 16 nya masih lama banget, 12 Juni, but it's no problem, finale pasti bakal sangat baik. Kenapa? Karena kita sudah melewati titik terberatnya tim Ligun. Thank you for watching. Gue bikinin malam-malam karena super excited. Sampai ketemu besok. Jangan lupa give me like, dan juga komen dong please, gimana pendapat kalian tentang episode 14 yang super awesome ini. Thank you for watching. Give me like, jangan lupa subscribe also, and see you on the next episode besok. Dadah.